Pernah nggak sih ngerasa sedikit kaku atau ragu pas mau nyelam lagi setelah sekian lama? Nah, sesi kali ini pas banget buat kamu. Kita akan kupas tuntas, langkah demi langkah, semua keterampilan scuba yang esensial biar kepercayaan diri kamu balik lagi 100% di bawah air. Kita akan melewati 6 bagian penting yang ngikutin alur penyelaman sesungguhnya. Mulai dari ngerakit alat di darat sampai nanti bongkar lagi setelah petualangan kita selesai. Yuk kita langsung mulai aja. Oke, kita mulai dari fase pertama, yaitu ngerakit unit scuba kita secara lengkap dan yang paling penting dengan benar dan aman. Pertama-tama, kita sambungin BCD atau Buoyancy Control Device ke tabung. Cek sekilas tanggal inspeksi di tabung dan pastiin O-ringnya masih bagus ya. Pas masang, pakai aja aturan 4 jari dari atas tabung. Luruskan, kencangkan talinya, terus coba goyang-goyangin dikit. Kalau udah kokoh, berarti aman. Sekarang giliran regulator. Setelah first stage-nya terpasang, ingat ya, ngencenginnya cukup sekencang 3 jari aja. Nggak perlu pakai tenaga dalam. Selanjutnya, kita klik selang LPI ke BCD. Terakhir, tinggal rapihin semua selang biar nggak berantakan dan gampang dijangkau. Nah, ini aturan keselamatan yang nggak boleh ditawar sama sekali. Sebelum kamu buka keran tabung, selalu arahkan pressure gauge atau SPG menjauh dari kamu dan orang lain. Ini cuma buat jaga-jaga untuk skenario terburuk yang sangat jarang terjadi. Sebelum unit scuba ini nempel di punggung, ada beberapa tes fungsi cepat yang wajib dilakuin. Pompa BCD sampai penuh, buat cek ada bocor atau enggak, lalu kosongkan, dan coba tiup manual. Nah, puncaknya di sini. Coba napas dari regulator utama dan cadangan sambil mata kamu fokus ke SPG. Kalau jarumnya goyang, sekecil apapun, berarti ada masalah yang harus diberesin sebelum nyemplung. Alat kita udah siap, sekarang kita masuk ke prosedur keselamatan yang paling krusial sebelum nyemplung. Ini hukumnya wajib, nggak bisa ditawar. Body check atau pengecekan pasangan. Biar gampang dan nggak ada yang kelewat, kita pakai akronim BWRAAF. Banyak cara sih buat ngapalinnya. Salah satu yang populer itu Begin with Review and Friend. Intinya, ini cara sistematis buat mastiin semua alat kita dan body kita berfungsi normal. Oke, kita jabarin satu persatu. B untuk BCD, saling tes inflatornya. W untuk weights atau pemberat, pastiin kencang dan pelepasnya ada di kanan. R untuk releases, cek semua pengait dan gasper. A untuk air, pastiin keran tabung kebuka penuh, terus saling coba napas dari regulator utama dan cadangan sambil liatin SPG body kamu. Terakhir, F untuk final oke. Lihat sekali lagi dari atas ke bawah. Semua aman? Oke, kita siap berangkat. Semua alat udah dicek 2 kali. Sekarang waktunya masuk ke air dan melakukan persiapan lahir sebelum kita turun ke dunia bawah laut. Kalau mau masuk air dengan gaya giant strike, BCD-nya cukup diisi setengah aja. Tangan kanan kamu megang masker sama regulator, biar nggak copot pas kena air. Tangan kiri jaga gesper pemberat. Pandangan lurus ke depan, terus ambil 1 langkah besar. Buyur! Begitu masuk air, hal pertama yang harus dilakuin adalah isi penuh BCD-nya. Ini buat bikin kamu ngapung positif dan aman di permukaan. Nah, setelah itu, baru lakuin cek pemberat. Caranya, tahan napas biasa aja, terus kempesin BCD-nya sampai habis. Kalau posisi air pas setinggi mata, berarti timah kamu udah pas beratnya. Nah, ini dia bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Kita bakal bahas keterampilan inti di bawah air yang wajib dikuasai sama semua penyelam. Biar turunnya elegan dan terkontrol, ingat aja 5 langkah ini. Sinyal, orientasi, regulator, waktu, turun. Kasih sinyal ke body, lihat sekeliling, ganti snorkel ke regulator, lihat jam, terus angkat selang inflator sambil buah napas. Pelan-pelan kamu akan mulai tenggelam. Wah, ini bisa aja terjadi sama siapapun. Lagi asyik-asyik, regulatornya copot dari mulut. Terus gimana dong? Kuncinya 1, tetap tenang. Metode sapuan lengan ini hampir 100% berhasil. Miringin badan ke kanan, terus ayunkan lengan kanan kamu dari lutut, ke belakang lewatin tabung, terus balik lagi ke depan. Dijamin selang regulator kamu bakal nyangkut di lengan. Kalau masker kemasukan air, gampang kok ngatasinnya. Tekan bagian atas masker kencang-kencang ke dahi kamu, dongakkan kepala sedikit, terus buang napas pelan tapi stabil lewat hidung. Nanti udara akan mendorong air keluar dari bagian bawah masker. Ini nih, tujuan akhir setiap penyelam, neutral buoyancy. Rasanya itu kayak jadi astronot, nggak tenggelam, nggak juga ngapung. Cuma melayang santai.
Kalau udah bisa nguasain ini, wah, kamu bisa hemat udara dan pastinya nggak ngerusak terumbu karang yang cantik di bawah sana. Jadi, setelah buoyancy-nya pas disetting pakai BCD, paru-paru kita ini jadi alat buat fine-tuning. Kayak yang digambarin di sini, tarik nafas dalam, kita bakal naik dikit. Buang nafas panjang, kita bakal turun dikit. Ini kayak tarian antara kamu dan air. Oke, sekarang kita bahas soal prosedur darurat. Mengetahui cara merespons dengan tenang dan benar itu penting banget, meskipun kita berharap nggak akan pernah mengalaminya. Kalau sampai kejadian kehabisan udara, kasih sinyal yang jelas ke badi kamu. Dia bakal kasih oktopus atau sumber udara cadangannya. Kunci pegangan tangan, lalu naik bareng-bareng pelan-pelan. Pas di permukaan ada detail penting nih. Yang ngasih bantuan, isi BCD-nya pakai tombol inflator. Sementara kamu yang nerima, isi BCD-nya lewat mulut. Biar sisa udara yang ada di tabung bisa dihemat. Semua yang indah pasti ada akhirnya, termasuk penyelaman kita. Yuk, kita bahas fase terakhir, cara naik yang terkontrol, dan cara bongkar pasang alat yang benar. Waktunya naik, kasih sinyal, lihat ke atas, dan naik pelan-pelan. Patokannya, jangan lebih cepat dari gelembung terkecil yang kamu keluarin. Begitu sampai di darat, urutannya gini, tutup keran tabung sampai mentok, buang sisa tekanan di selang, baru deh lepas regulatornya. Langkah terakhir yang krusial, pastiin penutup debunya kering total sebelum dipasang lagi. Ini buat ngelindungin investasi kamu. Dari ngecek alat sampai ngatur buoyancy, semua keterampilan ini bakal jadi kebiasaan kalau sering dilatih. Kami harap sesi penyegaran singkat ini bisa ngebangkitin lagi semangat dan kepercayaan diri kamu. Jadi pertanyaan terakhirnya adalah, petualangan bawah laut kamu selanjutnya mau kemana nih?